Shalom, selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Berbahagia sekali petang ini kita boleh berjumpa kembali di acara Kalam Online GKI Marta Gereja Purwokerto. Pada hari Jumat tanggal 28 November 2025 bersama saya Bambang Laksoyuwono, kita semua akan mempergumulkan tema diberkati untuk memuliakan Tuhan. Didasari dari bacaan Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66 dan nanti kita akan membahasnya bagian demi bagian. Untuk itu, mari kita saat ini bersama berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur petang ini kami boleh bersekutu di dalam acara Kalam Online GKI Marta Gereja Purwokerto. Tolong kami semua ya Tuhan, ketika saat ini kami akan mempergumulkan firman-Mu, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan senantiasa kami pelihara di dalam hati kami, sehingga hidup kami senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan, sehingga kami memiliki hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga anak-Mu yang menjadi penyampai berita firman Tuhan pada saat ini, supaya apa yang diuraikan, apa yang disampaikan, apa yang dituturkan, semuanya dapat keluar seturut dengan kehendak Bapa saja. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diundang merenungkan tema diberkati untuk memuliakan Tuhan, maka mari kita lihat kehidupan kita masing-masing saat ini. Bukankah bahwa semua orang tanpa kecuali di dunia ini pasti suka yang namanya diberkati oleh Tuhan? Entah itu berkaitan dengan berkat secara materi, kebendaan, bisa uang, kekayaan yang kita miliki saat ini, dan itu merupakan berkat Tuhan. Mungkin kita pun juga bersyukur dan mau senantiasa diberkati dengan berkat kesehatan, sehingga sedari kita kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai kita menjadi warga senior atau menjadi warga usia lanjut, kita masih tetap bisa melakukan segala aktivitas sendiri karena tubuh kita sehat. Kita juga senang, suka ketika kita mendapatkan berkat pekerjaan. Di tengah maraknya banyak orang mencari pekerjaan, kita memiliki berkat pekerjaan ataupun usaha yang sedang kita geluti dan kerjakan saat ini. Dan melalui itu semua ternyata Tuhan memelihara kehidupan keluarga kita. Dan berkat keluarga pun juga menjadi kesukaan untuk kita semua sebagai umat Tuhan. Lihat pasanganmu, lihat anak dan atau anak-anakmu, lihat anggota keluarga besarmu. Bukankah itu juga merupakan berkat Tuhan yang ada di dalam hidupmu? Dan saya percaya berkat-berkat itu membuat hati kita bersukaria, bersukacita, bergembira di dalam kehidupan kita. Namun yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka Alkitab selalu menunjukkan bahwa berkat itu bukan tujuan akhir. Jadi kalau kita ini hidup selalu hanya mengejar dengan berkat, dan itu menjadi tujuan akhir kita, itu keliru. Alkitab selalu menunjukkan bahwa berkat bukanlah tujuan akhir. Dalam konteks kelahiran Yohanes kita melihat bagaimana ternyata Tuhan memberikan berkat agar namanya dimuliakan. Bukan hanya agar manusia merasa nyaman. Jadi berkat bukanlah tujuan akhir. Karena pada kenyataannya ketika berkat itu diberikan,
maka tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup manusia, dalam hidup umatnya. Bukan sekedar agar manusia itu nyaman, dapat berkat banyak, ayem uripku, tentrem, diem saja, tidak gerak, tidak melakukan apapun. Itu keliru, itu salah. Bahkan kelahiran Yohanes bukan hanya sekedar sukacita bagi keluarganya saja, hanya dalam lingkup yang kecil, tidak. Tetapi juga membawa orang memuji Allah. Kelahiran Yohanes berdampak juga keluar. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terkait dengan cerita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 55 sampai 66 dan kita akan membahas bagian yang pertama terlebih dahulu 59 sampai 63. Dan saya akan menampilkan bacaan Alkitab ini sesuai dengan terjemahan baru yang kedua. Yang pertama kita belajar bahwa berkat Tuhan mengarahkan kita untuk taat. Bagaimana ceritanya? Dikatakan demikian. Tibalah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus diberi nama Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Mereka pun heran semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan ternyata bukanlah tujuan akhir. Berkat Tuhan ternyata mengarahkan kita untuk taat kepada Tuhan. Dan hal ini dinampakkan, ditunjukkan oleh dua pasangan Zakaria dan Elisabet ketika mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka menamai anak itu Yohanes, bukan dipilih oleh keluarga, bukan dipilih berdasarkan tradisi yang sudah berlangsung, tetapi dipilih oleh Allah. Yohanes berarti Tuhan menunjukkan kasih karunia. Inilah arti dari nama anak itu. Dan kita menyadari bahwa kerabat, anggota keluarga yang turut bersukacita itu, mereka datang untuk bersama-sama bersukacita dengan Zakaria dan Elisabet. Namun mereka pada awalnya ingin menamai anak ini seperti nama ayahnya, yaitu Zakaria. Tetapi pada kenyataannya, ketika mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk menamai anak itu Yohanes, mereka menjadi taat. Mereka menentang dalam tanda kutip dan mendobrak tradisi yang berlangsung pada waktu itu. Bahwa penamaan itu seharusnya dari garis keturunan keluarga ada nama-nama yang pernah dipakai mungkin seperti itu. Yaitu dinamai dengan Zakaria. Sesuai dengan nama ayahnya. Tetapi mereka tetap taat pada kehendak Tuhan. Dan artinya mereka berani melawan tekanan budaya.
atau justru melawan harapan manusia, harapan orang banyak, anggota keluarga besar yang ingin menamai anak itu Zakaria. Tetapi rupa-rupanya mereka lebih taat kepada Tuhan karena Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya kepada mereka. Allah memberkati mereka dengan anak dan mereka menanggapinya, meresponnya dengan ketaatan, bukan dengan kebanggaan. Ini loh, aku berdoa dan aku berhasil, aku hebat, aku bisa menggerakkan Tuhan untuk memberkatiku. Bukan itu. Tetapi mereka menanggapinya, meresponnya dengan sebuah langkah, yaitu ketaatan. Dan berkat yang dijaga dalam ketaatan akan mengalirkan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga ini yang diimani oleh Zakaria dan juga Elisabet. Dalam keadaan ia tidak dapat berbicara karena sebelumnya ia mempertanyakan cara bagaimana Tuhan menghadirkan Yohanes. Oleh karena mereka berdua sudah tua, Tuhan menghukumnya dengan tidak dapat berbicara sampai pada akhirnya nanti anaknya laki-laki itu lahir. Sehingga orang banyak anggota keluarga itu meminta bagaimana respon tanggapan Zakaria karena ternyata mereka ditolak untuk menamai anak ini Zakaria seperti nama dirinya. Dengan bahasa isyarat, kemudian ia pun meminta batu tulis dan menuliskannya. Namanya adalah Yohanes. Sepasang suami istri ini sepakat untuk taat kepada Tuhan. Dua-duanya sudah memiliki komitmen, namanya Yohanes. Kami taat kepada Tuhan karena kami telah menerima berkat-Nya. Dan kami harus memuliakan Tuhan di dalam ketaatan. Sehingga anak ini dinamai Yohanes. Walaupun secara tradisi keluarga tidak ada yang bernama demikian. Tapi oleh karena Tuhan menghendaki menamai anak laki-laki itu Yohanes yang bernama, yang berarti Tuhan menunjukkan kasih karunia, diikuti, dilaksanakan oleh Zakaria dan juga Elisabet. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara soal ketaatan itu adalah tanggapan secara pribadi. Tetapi berkat Tuhan ternyata juga berdampak keluar, bukan hanya untuk keluarga mereka sendiri, terkhusus hanya bagi Elisabet dan Zakaria, tetapi untuk semua orang. Dan ini yang kita pelajari dari hal yang kedua, dalam Lukas 1 ayat 64 sampai 66. Ternyata berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara menggerakkan orang untuk memuji Dia. Mari kita lihat bagian ini. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menghukum Zakaria tidak dapat berbicara karena meragukannya, terkhusus meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Maka ketika Yohanes anak laki-laki ini lahir, maka seketika mulut Zakaria terbuka. Dan menariknya, kata pertama yang keluar bukanlah sebuah keluhan. Tuhan, mengapa engkau tidak bisa membuat aku berbicara? Bukan keluhan, bukan menyalahkan Tuhan, bukan juga cerita spektakuler. Wah, aku berdoa, minta anak, dan Tuhan ternyata mengabulkan doaku. Berarti aku adalah orang beriman, aku adalah orang yang sukses.
bisa menggerakkan hati Tuhan. Bukan cerita spektakuler, tetapi ternyata yang keluar dari mulut bibir Zakaria adalah pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pemulihan dari Tuhan seperti yang terjadi pada Zakaria ketika ia dapat berbicara kembali, harusnya berujung pada penyembahan kepada Tuhan, bukan berujung pada keluhan-keluhan atau kebanggaan diri sendiri. Bukan. Tetapi seharusnya pemulihan dari Tuhan itu berujung pada penyembahan kepadanya. Dan rupa-rupanya banyak orang yang mengetahui hal ini menjadi ketakutan, bisa juga diartikan mungkin kekaguman, sehingga meliputi semua orang terjadi pada waktu itu. Dan dikatakan mereka merenungkan perbuatan Tuhan. Mereka merenungkan perbuatan Tuhan. Ternyata berkat yang dialami satu keluarga menjadi kesaksian yang membangkitkan iman komunitas. Berkat Tuhan hadir dalam keluarga Zakaria dan Elisabet dengan lahirnya anak laki-laki, dinamai dengan Yohanes. Anggota keluarga yang lain bersuka cita, dan saat ini mereka melihat berkat Tuhan sungguh hadir bagi pasangan yang telah lanjut usia ini, yang sudah tua ini. Dan mereka merenungkan perbuatan Tuhan yang terjadi, dan ini membangkitkan iman komunitas. Dan mereka bertanya-tanya, jika anak ini adalah berkat Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup pasangan ini, menjadi apakah anak ini nanti? Apakah hanya sekedar menjadi anak-anak yang biasa? Ataukah dia menjadi anak yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan? Dan anak itu pada akhirnya kita kenal sebagai seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia yang berseru-seru supaya banyak orang mengambil jalan pertobatan di dalam masa penantian atau Adventus. Penantian. Dan inilah prinsip kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan pribadi-pribadi itu, pada kenyataannya harus keluar. Kemuliaan bagi Tuhan melalui berkat yang diterima oleh pribadi-pribadi atau komunitas itu. Dan Yohanes Pembaptis adalah contoh nyata. Rahmatnya hadir dalam pasangan Zakaria dan Elisabet. Dan dia hidup untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, lalu bagaimana dengan kita untuk memuliakan Tuhan atas berkat yang kita terima? Bukankah kita selama ini telah menerima berkat secara materi? Uang, kekayaan, barang berharga, berkat secara kesehatan. Di sepanjang hidup kita pun boleh merasakan berkat kesehatan itu. Mungkin bahkan sampai detik ini kita katakan, Tuhan, aku sehat. Dan itu berkat dari Engkau. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memuliakan Tuhan atas berkat yang kita terima? Untuk itu mari kita sadari bahwa setiap berkat adalah panggilan untuk memuliakan Tuhan. Bukan tentang kenyamanan kita berhenti pada tujuannya, yaitu mendapat berkat. Sekarang hidupku ayam tentrem, sudah cukup, gak perlu ngurusi urusan di luar hidupku, biarkan mereka punya kehidupannya sendiri, yang penting aku sudah diberkati Tuhan. Itu keliru Bapak Ibu. Kita menerima berkat bukan untuk kenyamanan kita sendiri, pribadi tok, bukan. Tetapi berkat itu seharusnya keluar, menjadi sebuah kesaksian, dan kita memuliakan Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita semua yang mengikuti kalam online GKI Marta Gereja pada petang malam hari ini,
melakukan 3 langkah praktis. Yang pertama, yuk kita sama-sama melatih respons, melatih tanggapan kita untuk taat. Setiap kali kita menerima berkat dari Tuhan, kita berdoa dulu sebelum mengambil keputusan besar. Ketika kita menerima berkat Tuhan, berupa uang, berupa waktu, berupa kemampuan, kita berdoa terlebih dahulu, lalu kita gunakan berkat itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita melatih untuk menanggapi secara taat dulu. Setiap kali kita menerima berkat Tuhan. Kemudian kita ucapkan syukur secara terbuka. Ceritakan pekerjaan-pekerjaan karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada anggota keluarga besar kita, kepada komunitas kita. Bagaimana Tuhan senantiasa memberkati hidup kita masing-masing. Dan jadikanlah itu kesaksian sebagai sebuah hal untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu menjadi saksi-saksinya bahwa kita telah menerima berkat Tuhan. Jadi jangan cuma diem, takut kalau kita terima berkat lalu cerita, lalu orang melihat, wah ini jadi target untuk kita kemudian direpoti. Kita takut direpoti sehingga kita diem, membisu, tidak mengucapkan syukur, tidak memberi kesaksian apapun tentang berkat Tuhan, karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Lalu langkah praktis yang ketiga, gunakan berkat yang kita terima untuk memberkati. Jika Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara dengan waktu, luangkan waktumu untuk menolong orang lain. Ketika mereka mendengarkan, membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, berikan waktumu, telingamu untuk mendengarkan cerita mereka. Nah ini biasanya kalau berkat waktu itu biasanya dimiliki oleh mereka para pensiunan, ya, warga usia lanjut, banyak waktunya. Dan artinya sebagai warga senior, warga usia lanjut, pensiunan, bukan akhir dari segalanya untuk melayani, tetapi bisa menerima berkat waktu ini untuk menolong orang lain dengan mendengarkan cerita anak-anak kita, cucu-cucu kita yang memiliki pergumulan, sahabat kita, teman kita yang sudah sama-sama warga senior, usia lanjut, dengarkan mereka. Mungkin mereka memiliki keluh kesah dan pergumulan untuk diceritakan. Nah, kita menggunakan waktu kita untuk menolong mereka dengan menjadi pendengar yang baik. Jika kita diberkati secara materi, jadikan diri kita saluran berkat bagi karya Tuhan untuk sesama. Ada orang-orang ketika diberkati secara materi, mereka pun mau berbagi, menyisihkan berkat Tuhan itu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada yang memberikannya kepada gereja untuk kemudian dikelola. Sehingga dalam bentuk bantuan diakonia, gereja bisa memberikan atau menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan. Tapi tidak terkecuali banyak juga orang yang diberkati secara materi membantu anggota keluarga lainnya yang ternyata secara ekonomi mereka berada di bawah dan membutuhkan. Mereka tolong. Juga mereka menolong kepada lembaga-lembaga sosial secara khusus yang menangani atau memelihara mereka yang memiliki kebutuhan-kebutuhan di dalam hidupnya. Panti Wereda, ya, panti asuhan, dan ternyata ada orang-orang yang concern mengenai hal ini dan memberikan berkat materi yang ia miliki, yang ia dapatkan disalurkan kepada mereka. Dan kita pun juga diundang kalau dapat berkat materi, kita menyisihkan dan memberikannya untuk mereka yang membutuhkan dalam hidup kita. Itu respon ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, yaitu untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang demikian. Dan jika kita diberkati kemampuan, Bapak Ibu Saudara, pakailah itu dalam pelayanan. Untuk itu, melalui kalam online ini, saya mengajak kita semua,
Kalau Bapak Ibu Saudara punya kemampuan, jangan cuma disimpan untuk diri sendiri, tetapi gunakanlah itu untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidupmu. Dan secara khusus saya ingin mengarahkannya pada petang ini, pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di dalam kehidupan berjemaat. Engkau yang biasa menyanyi, ya, bisa nyanyi, seneng nyanyi, suaranya bagus. Saya mengajak, saya mengundang, Tuhan memanggil engkau untuk terlibat dalam pelayanan sebagai singers, sebagai worship leader, sebagai pemandu nyanyian kebaktian. Yuk datang melayani, khususnya di jemaat GKI Marta Gereja. Kalau Bapak Ibu dari jemaat lain, kembalilah ke jemaatmu dan pelayanlah di sana. Engkau yang punya talenta untuk memainkan alat musik, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Yuk, bergabunglah dalam pelayanan di jemaat, menjadi pemusik gereja. Dalam kebaktian, dalam acara-acara persekutuan, yuk saya ajak, kita menggunakan berkat kemampuan itu untuk pelayanan kita. Engkau yang punya kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan, memiliki basic teologi, yuk bergabunglah bersama dengan kami, menjadi para pelayan-pelayan Tuhan memberitakan firman Tuhan. Engkau yang punya kemampuan dalam segi tenaga, gereja pun menerima dan menyambut pelayananmu dalam bentuk yang lain. Engkau yang punya kemampuan untuk di bidang desain grafis, bergabunglah bersama dengan kami untuk membuat bagian warta jemaat menjadi semakin lebih baik. Engkau yang bisa tahu tentang multimedia, terkait dengan peralatannya, mixernya, bagaimana pemakaiannya dan sebagainya. Jangan diam saja, bergabunglah dan semakin melengkapi kami semua. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika berkat itu dipergunakan dengan baik, artinya Bapak Ibu Saudara sedang memuliakan nama Tuhan. Sehingga malam hari ini saya mengajak kita semua, yuk lihat kembali berkat dalam hidupmu. Dan marilah sejak saat ini kita menggunakan berkat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Elisabet dan Zakaria, kita pun dipilih dan diberkati bukan untuk bersinar sendiri, tetapi untuk memuliakan Dia yang sudah lebih dahulu memberkati hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada petang ini. Kami diingatkan bahwa berkat bukanlah tujuan akhir hidup kita, tetapi justru berkat menjadi langkah awal kami untuk dapat menggunakan setiap berkat yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup kami. Baik kami mengerjakannya dan melakukannya di tengah keluarga, ataupun di tengah masyarakat, ataupun di tengah kehidupan berjemaat, kami mau menggunakan semua berkat Tuhan itu tanpa terkecuali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu petang ini yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekian kalam online pada petang ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara kalam online berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.